Dian Silitonga melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meskipun kecewa dengan hasil leg pertama semifinal Piala AFF yang berakhir 0-0, tapi supporter Indonesia masih optimis Indonesia bisa meraih kemenangan di leg kedua semifinal Piala AFF di Vietnam nanti. Dan dengan hasil ini, perjuangan Indonesia di semifinal Piala AFF 2022 bisa dikatakan cukup berat karena di laga kedua, tim Garuda harus bermain di Vietnam pada 9 Januari nanti. Lalu apa catatan dari laga leg pertama semifinal Piala AFF 2022 dan bagaimana peluang Indonesia di semifinal kedua nanti? Kita akan bahas dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo, Bung Joy yang sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Bung Joy. Halo Cindy. 0-0 Bung Joy di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Ada banyak Ya, tadi beberapa peluang diciptakan oleh tim Garuda, tapi eksekusinya masih menjadi PR atau pekerjaan rumah. Catatan Bung Joy apa nih? ya sayang sekali ya Indonesia harusnya bisa menang paling nggak 1-0 lah di Hmm. laga kandang ini karena ini kan sebetulnya kalau saya lihat dari sisi permainan justru Vietnamnya yang tidak progres ya. Ya. Jadi mereka malah sebetulnya setback ke permainan mereka yang paling buruk menurut saya Hmm. dari 4 laga mereka di grup B waktu itu. Bahkan mereka sempat mengalahkan Malaysia yang juga semifinalis dengan Ya. skor telak 3-0. Dan Mm-mm. Indonesia juga sebetulnya tidak progres karena begitu banyak peluang, ada 8 attempt, 2 shot on target, tapi betul-betul tersia-sia ya peluangnya dan itu adalah PR yang selalu menjadi catatan saya bahkan sejak lawan Thailand Aha. yang kita juga hanya Indonesia hanya bisa imbang 1-1 kan dan Mhm. menghadapi Filipina pun sebetulnya banyak sekali peluang yang dibuang. Sehingga memang Sintayong belum bisa membuat pemain-pemainnya cukup sabar, Hmm. cukup klinikal di depan gawang, bahkan tadi menurut saya ada 2 yang harusnya jadi gol ya, Ya. dan itu betul-betul peluang yang sulit lagi didapatkan, terbukti di babak kedua kan praktis Indonesia tidak lagi mendapatkan peluang bersih Mhm. dan Mhm. Vietnam sendiri bermainnya menurut saya sangat buruk dan ketika mereka bermain buruk Indonesia tidak bisa menang, ya itu sayang sekali. Buat saya hasil imbang 0-0 ini adalah Ah, kalah ya karena ya. sungguh berat nanti Indonesia harus tandang ke Vietnam Ya. dengan begitu publik mereka jauh lebih brutal loh Hmm. di Vietnam. Jadi ini adalah ujian yang sangat berat bagi Sintayong. Mudah-mudahan sih confidence masih ada dan Ya. Vietnam juga tidak beranjak jauh dari penampilan malam ini. Mhm. Kalau mereka ada progres menurut saya Indonesia harus sekali lagi harus menerima kenyataan bahwa kita Baik. sulit sekali menjadi juara di ajang AFF Nah, dan kita memang belum pernah jadi juara di AFF. kalau Vietnam bermain buruk malam tadi, tapi Indonesia tidak bisa memanfaatkan permainan buruk Vietnam menjadi kemenangan, ini karena pemain kita tertekan, tidak bisa bermain lepas malam hari ini? Iya itu yang sebetulnya saya khawatirkan ya karena memang dukungannya sebetulnya cukup menggebu. Ini menurut saya penonton terbanyak setelah Ya. tragedi Kanjuruhan ya di Mhm. sebuah event internasional dan 50.000 ya? ya dukungan tersebut kan nggak akan kita dapatkan di Vietnam gitu loh dan mereka tampaknya di babak pertama bermain sangat beringas dan menurut saya ada sedikit eh, salah hitung dari Sintayong yang dia menurunkan 4-4-2 tidak terlalu ofensif. Hmm. Biasanya dia 4-2-3-1 atau Ya. 4-3-3 dan itu yang formasi yang paling ofensif. Dan baru mengganti pemain menit-menit 89, 90 pemain yang tipikal menyerang semua menurut saya udah telat. Hmm. Tapi apapun Sintayong pasti sudah mencatat saya sih kalau jadi dia ya pasti saya akan bermain all out sajalah karena kita punya Indonesia tuh punya potensi untuk bermain agresif dan ya terbukti ketika Indonesia bisa mengalahkan Brunei kan dengan 7-0. Tapi Oke. memang menghadapi Vietnam ini makhluk dalam tanda kutip yang berbeda dari Brunei. Jadi memang harus ada penyesuaian tapi pada prinsipnya saya melihat Indonesia itu punya Mhm. punya kapasitas untuk bermain lebih menyerang, lebih agresif. Tadi terlihat di babak pertama ya, tapi sayang di babak kedua memang tidak terlalu kelihatan ya, lebih Ya. ke dan Vietnam sendiri lebih lebih defensif meskipun mereka punya ball possession Mhm. sedikit lebih baik ya dengan passing yang terselesaikan juga lebih banyak. Tapi mereka tidak terlalu mengancam sebetulnya pertahanan dari Indonesia. Kalau pola 4-4-2 dia anggap Mas Bung Joy belum berhasil, artinya sektor kita di bagian depan masih sangat lemah ya, Bung Joy?
Ya, terutama di penyelesaian akhir ya. Mhm. Kalau, dan banyak juga sebetulnya apa, building up tuh apa bahasa Indonesianya, membangun serangan dari belakang ke tengah itu sebenarnya sudah baik. Mhm. Tapi tadi saya mencatat ada 3 passing penting ya, untuk menerobos pertahanan Vietnam itu gagal karena passing-nya salah. Itu baru Oke. 3 yang saya hitung, gitu loh. Padahal sebetulnya formasi dari, Vietnam itu sudah agak terbuka, tapi kalau passing-nya akurat, menurut saya udah bisa jadi peluang. Jadi kalau misalnya dari 3 jadi peluang 2, mungkin ada gol 1 gitu loh. Tapi ya, sayangnya dari 8 attempt, 2 shot on target, tidak ada yang jadi gol Mhm. dan, menurut saya dari sekitar 12 atau 13 kondisi menyerang dengan formasi yang dominan, itu mereka tidak bisa mengkonversi menjadi peluang. Oke. Jadi memang ini catatan yang di lini depan menurut saya betul-betul menjadi PR karena Indonesia hanya punya waktu 3 hari ya, tanggal 9 udah Nah, harus tanggal tandang 9. ke Tanggal 9 ini Vietnam. apa yang harus dievaluasi, yang harus diubah, atau materi pemainnya nanti starting eleven-nya harus diubah pada pada saat kita ke Vietnam 9 Januari nanti leg kedua? Sebetulnya 4-4-2 yang tadi diturunkan Sintayong cukup sukses di babak pertama ya. Mhm. Terbukti kan, Yakob Sayuri 2 kali berhadapan dengan Betul. kiper, demikian juga Marcelino Ferdinand bahkan sudah, head on ya dengan kiper Vietnam. Tapi sayangnya memang, penyelesaian akhir. Nah itulah faktor klinikal dalam penyelesaian akhir ini yang mungkin harus dibenahi segera. Mungkin ada satu sesi khusus ya dari Sintayong untuk memperbaiki penyelesaian akhir ini Ya, finishing-nya betul-betul parah menurut saya. Jadi finishing-nya memang, ya masih pekerjaan finishing rumah. iya, dan banyak sekali tendangan yang sebetulnya posisi terbuka tadi di mungkin menit Ya, ke-85 ya kalau nggak salah Asnawi atau Witan, Asnawi ya, Asnawi itu, tadi. itu menembak tinggi sekali dari memang tidak terlalu, tidak terlalu bukan Oke. tidak terlalu, memang sangat tidak akurat. Oke, Bung Joy, 9 Januari nanti kita main away, bermain di kandang Vietnam dengan modal 0-0. Tadi Bung Joy juga bilang Pak pendukungnya akan sangat brutal mendukung Vietnam. Kalau melihat Iya. 3 faktor itu bagaimana peluang Indonesia di leg kedua nanti? Ya, harus saya katakan pahit berat ya, Eh, berat tapi bukan berarti tidak, ada peluang sama sekali karena, kalau Indonesia bermain draw 1-1 Indonesia yang lolos ke final karena ya. ada aturan gol tandang. Mhm. Jadi, itu kan dihapus oleh Eropa tapi Asia masih pakai dan AFF pun masih pakai. Jadi kalau Indonesia bisa cetak 1 gol aja dan, tahan jangan sampai kalah gitu ya 1-1 ya Indonesia lolos. Oke. Tapi ya, agak berat karena Vietnam pasti akan lebih agresif ketika mereka mengalahkan Myanmar kemarin saya ngeri sebetulnya lihat permainan dari, Vietnam. Tapi, Oke. mudah-mudahan mereka tidak beranjak, Jangan progres gitu ya performanya ya. permainannya ya. Jangan jauh-jauh lah beranjaknya, jadi kayak tadi aja jelek gitu. Tadi Bung Joy di awal menyatakan kalau nanti 9 Januari modal penting dari pemain Indonesia adalah mental. Kalau misalnya masih confidence, mudah-mudahan akan mudah di Vietnam nanti. Gimana bisa menyiapkan mental pemain Indonesia ketika bertanding away di Vietnam atau tandang nanti? Iya itu menurut saya memang faktor non teknis dan, Mhm. harus ada figur di tim ini yang bisa membuat tim ini pede gitu ya, Ya. percaya diri dan harus terus berteriak. Jadi saya tidak melihat ada pemain dengan karakter seperti itu dan, ya itu memang karakter yang tidak bisa dibikin-bikin. Tapi menurut saya paling tidak harus ada pemain yang mau, terus memberi semangat kepada teman-temannya bahwa Indonesia sebetulnya bisa mengalahkan Vietnam bahkan di kandang mereka. Dan Hmm. itu kalau dari sisi teknis menurut saya, Indonesia seimbang lah meskipun Vietnam ini kan sekarang nomor 1 di Asia Tenggara ya dalam ranking FIFA. Tapi, kalau saya lihat tadi permainan, tidak tidak terlalu jauh lah ininya, kualitas permainannya baik individu Ya. maupun tim. Tadi sih sudah kelihatan ada kemauan untuk bermain lebih tim dari Indonesia, sayang passing masih banyak yang salah, Mhm. kemudian juga terutama kalau saya lihat memang kelemahan terbesar sama sekali tidak klinikal di depan gawang untuk menyelesaikan serangan. Jadi itu persoalan besar bagi Sintayong. Baik, terakhir Bung Joy, Indonesia bisa meraih tiket ke final? Saya tidak terlalu optimis, tapi harus tetap memompa semangat pasukan Garuda ya. Ada kesempatan Indonesia draw 1-1 bisa lolos, 2-2 bisa lolos, Mhm. jangan kalah aja. Jangan kalah, Kalah masih ada satu pun peluang untuk ya kita makanya kalah melaju ke final. satu kan tersingkir. Jadi menurut saya all out sajalah. Kalau Oke. bertahan pun, kemungkinan bobol akan sangat besar.
Dan Baik. Vietnam sejauh ini sampai semifinal belum kebobolan loh satupun. Hmm, Jadi mereka punya pertahanan dan kipernya tadi memang juga ya, sangat bagus ya, menyelamatkan 2 peluang dari Indonesia. Jadi baik. kalau Indonesia bisa bikin gol, peluang terbuka. Baik, 9 Januari akan jadi penentuan. Terima kasih Bung Joy sudah berbagi analisa terkait dengan Piala AFF 2022 bersama kami di Sapa Indonesia Malam.